saya membuat sebuah kesibukan, membuat peternakan untuk social entrepreneurship untuk pemberdayaan masyarakat. Pada waktu pensiun, ada hal yang dikerjakan untuk giving back to society. Tujuan itu akan kemudian menentukan cara dan strategi peternaknya. Si Bapak X ini butuh 5 juta per bulan. Nah, kalau untuk beternak domba, itu sudah pernah saya hitungkan, Mas. Sudah, Pak. Sudah pernah saya hitungkan. Jadi, kalau breeding domba, bukan fattening ya, saya nggak bahas fattening nih. Saya bahas breeding domba. Jika Anda breeding domba, jadi memelihara atau beternak atau mengembangbiakkan domba untuk dijual kemudian cempainya, namanya breeding domba. Itu secara sederhana bahwa pendapatan bersih kurang lebih 5 juta ya, Mas ya. Itu skalanya sekitar 40 ekor ya, Pak. Indukan. Sekitar 40 sampai 50 lah. Ekor indukan dikerjakan sendiri ya. Iya, betul, Pak. Dikerjakan sendiri. Jadi 40 sampai 50 ekor indukan dikerjakan sendiri. Ini definisi dikerjakan sendiri menjadi penting loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman. Selamat datang di domba kita dan selamat datang kembali di TNG Farm Klaten, teman-teman. Oke. Untuk teman-teman yang sudah mengikuti seri-seri dari Bapak Eko Utomo, kali ini kita sudah sampai di seri yang ke-21 ya, teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman di seri 21 ini kita akan melakukan pembahasan tentang mungkin teman-teman itu juga sudah ada yang mau purnawirawan atau bahkan sudah mau pensiun dari masa kerjanya. Nah, kali ini kita di tema sekarang untuk pembahasan beternak domba di masa pensiun ya, teman-teman ya. Nah, atau untuk cara para calon-calon pensiunan seperti itu, teman-teman. Oke, langsung saja kita ketemu sama Bapak Eko Utomo ya, teman-teman ya, biar dijelaskan sama Bapak Eko Utomo di seri yang ke-21 ini, teman-teman. Halo, selamat siang Pak Eko. Selamat siang, Mas Satya. Siap. Pripun kabarnya nih Pak Eko? Baik. Salam ketemu kembali ya, teman-teman dari semua fans YouTube channel domba kita. Sudah beberapa saat ini nggak ketemu nih. Ya ini Pak, karena juga baru agak trouble ini badannya. Trouble nggak sehat. Agak nggak sehat ini Pak Eko. Oke Pak, di seri yang ke-21 ini Pak Eko ya. Nah, mungkin dari teman-teman kan banyak juga yang baru menemukan seri-seri bersama TNG Farm ini Pak. Ya, nah, mungkin belum pada kenal dengan jenengan Pak Eko Utomo, bisa diperkenalkan ulang dulu Pak ini Pak di seri yang ke-21 ini Pak. Pak, siap. Salam kenal. Salam peternakan ya buat teman-teman semua, para penonton, para penggemar domba kita. Bagi yang belum kenal, saya Eko Utomo. Saya adalah owner dari TNG Farm di Klaten, tepatnya di Desa Blimbing, kecamatannya Karangnongko, tentu aja Kabupaten Klaten, ada di kaki Gunung Merapi dari sisi timur. Siap. Monggo bagi yang rumahnya di dekat-dekat sini untuk mampir main-main, diskusi dan lain sebagainya. Kita sangat terbuka. Nah, oke, siap. Terima kasih Pak Eko. Untuk di seri yang ke-21 ini Pak Eko, kita akan melakukan pembahasan untuk ya mungkin banyak yang sudah mau purnawirawan dan sudah mau selesai untuk masa jabatan kerjanya, mungkin seperti itu ya Pak ya. Jadi kita akan melakukan pembahasan di beternak domba untuk para calon pensiunan ya Pak ya, mungkin ya Pak ya. Nah gitu. Oke Pak Eko, monggo di seri yang ke-21 bisa langsung dijelaskan buat teman-teman semuanya Pak Eko. Oke. Beternak domba untuk para calon pensiunan. Atau gampangannya kalau di perusahaan-perusahaan itu nama programnya itu program MPP, masa persiapan pensiun. Ada satu hal penting nih Mas Satya yang harus saya garis bawahi. Siap, pripun Pak? Bahwa berbisnis nih ya. Karena ternak itu juga bisnis. Itu memiliki karakteristik skill set itu atau kompetensi yang berbeda jauh dibandingkan kita jadi profesional. Profesional itu adalah kita karyawan. Resikonya juga lebih besar. Ya, siapa? Seperti yang sering saya kemukakan, resiko berbisnis itu sampai dengan 90%. Artinya dari
dari keseluruhan orang berbisnis yang berhasil itu cuma 10%. Atau gampangannya adalah kalau kita mencoba berbisnis, gagal 9 kali, baru berhasil satu kali. Nah, oleh karena itu, buat teman-teman, bagi yang belum terlambat itu adalah teman-teman yang masih persiapan pensiun. Persiapannya jangan deket-deket, kurang sebulan, 3 bulan, setahun itu namanya agak terlalu mepet. Saya sarankan buat teman-teman yang menonton ini ya, yang menonton channel Domba kita di seri 21 ini, kalau menurut saya persiapan pensiun itu paling tidak 5 tahun sebelumnya. Sebelum pensiun. Jadi misalnya kalau pensiun di usia 55 tahun, jadi persiapan pada saat usia 50 tahun. Pada saat masih bekerja. Kenapa begitu? Karena pada saat kita memulai usaha, tadi misalnya salah satunya dengan beternak ya, beternak domba misalnya, bahwa yang kita lakukan tadi potensi resikonya kan besar ya Mas? Besar, Pak. Jadi pada saat Anda itu sudah atau masih bekerja dan kemudian mencoba berbisnis, jika ada kegagalan, masih ada sekoci, Mas. Nah, Pak. Sekocinya adalah gaji dari perusahaan. Tapi kalau sudah pensiun, baru belajar, baru berusaha, begitu gagal, uang pensiunnya habis. Nah, itu menjadi kecelakaan gitu. Nah, karena Mas Satya, saya sering banget loh ketemu sama teman-teman yang udah benar-benar pensiun dan bilang, Pak Eko, waduh, saya udah uang habis ratusan juta, bahkan miliaran. Begitu udah gagal, tabungannya habis. Pak, betul. Jadi saran saya yang pertama adalah buat teman-teman yang masih persiapan pensiun, jangan nunggu dekat. Semakin cepat, semakin baik. Nah, artinya kalau misalnya, Pak, saya itu masih 5 tahun, bahkan saya masih 10 tahun. Tapi saya nanti kalau saya pensiun, saya masih mau produktif, mau berusaha, lakukan sekarang. Tentu aja nanti dengan berbagai macam cara yang akan kita diskusikan. Jangan nunggu deket pensiun, baru ikut program MPP, biasanya seminggu, Mas. Itu di kelas sambil jalan-jalan, terus kemudian dianggap bahwa itu sudah akan bisa membuat kita sukses berbisnis, itu namanya omong kosong, nggak akan terjadi. Percaya saya. Siap. Oke, jadi itu ya yang harus pertama ya, dimulai secepat mungkin, jangan nunggu mau pensiun. Yang kedua, Pak Eko, saya udah terlanjur pensiun. Nah, ini Pak. Nah, bagi yang sudah terlanjur pensiun bagaimana? Oke, sekarang Anda udah terlanjur pensiun, sedang mencari-cari usaha, kemudian sudah nggak punya backup, betul. Karena sudah nggak kerja, tapi uang punya modal yang cukup besar dari hasil uang pensiun misalnya, atau uang pesangon misalnya. Nah, yang harus dilakukan adalah, yang pertama, hati-hati mengelola uang pensiun atau pesangon. Karena itu nanti sifatnya one and done. Kalau sekali bermasalah, gagal, bubar. Nah, oleh karena itu, harus dicadangkan. Nah, jadi kalau misalnya, saya ngarang aja ya, kalau uang pensiunnya itu paling tidak yang bisa dipakai untuk usaha 50% aja, paling banyak. Yang 50% untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain jangka panjang. Siapa? Jadi jangan semuanya dicemplungkan untuk usaha. Nanti kalau bubar, bubar semua gitu ya. 50% paling banyak. Kemudian yang kedua, bahwa berusaha mulai dari nol, from scratch. From scratch itu mulai dari nol itu resikonya besar. Nah, oleh karena itu, agar tidak mulai dari nol, sebelum usaha harus cari ilmunya dulu. Mau training, mau benchmarking, berkunjung ke peternakan-peternak yang udah ada, ikut kelompok WAG, ikut kelompok FB Group, dan lain sebagainya. Sehingga lebih tahu duluan seluk-beluk beternak. Misalnya beternak domba. Ya, Pak. Jadi sudah punya pengalaman. Karena apa? Seringkali kalau nggak punya pengalaman, nanti mulai dari nanam, kemarin ada kejadian Mas, nanam hijauan aja salah. Saya bilang waktu Pak Eko, gimana Pak? Mohon maaf ya, mumpung baru rugi nanam 2 bulan, rombak semua. Saya bilang, Pak Eko udah terlanjur nanam, rombak, percaya saya, nanti bermasalah. Nah, betul. Kan kejem saya jadi. Ya, siapa? Lah dia ngasal. Terus bilang, Pak, ini yang ngasih tahu orang. Loh, saya bilang begini, kalau Anda itu mau beternak domba,
tanyalah kepada orang yang ahli atau pengalaman, punya kompetensi peternak domba. Jangan bertanya pada orang yang tidak tahu. Nah, kalau betul. udah tidak tahu, dia juga ngarang. Gitu. Sama, kalau Anda mau main saham, bertanyalah kepada pemain saham yang sukses. Nah, kalau Anda bertanya kepada pemain saham yang sering kali kalah, dibilang, oh main saham itu judi. Karena apa? Sering kalah. Apalagi yang nggak pernah main saham. Jangan main saham, pasti kalah. lah. Bertanyalah, belajarlah pada pemain saham yang sukses. Nah, baru nanti jawabannya ada plus minusnya, gitu ya. Sama dengan beternak domba. Nanti salah lagi cara membuat kandang. Oh, ini kejadian, Mas. Kemudian salah lagi cara memilih ternaknya. Saya bilang rombak ini. Kemarin ada kejadian juga, Mas. Misalnya, Pak, saya bikin kandang gitu ya. Bawahnya saya plester. Saya bilang, Mas, kalau mau dengerin saya, bongkar. Daripada nanti bermasalah. Orangnya bengong. Tapi udah terlanjur. Ya nggak apa-apa sih. Itu pilihan Anda. Kalau nggak Anda bongkar, nanti setiap hari harus bersihkan. Kalau nggak akan bau dan mengakibatkan potensi pneumonia yang besar. Ya kayak gitulah. Jadi, oleh karena itu harus cari komunitas, harus belajar. Dan yang paling penting, Mas. Iya, Pak. Siap. Sebisa mungkin harus cari yang namanya mentor. Nah, mentor itu adalah seseorang yang sudah berpengalaman, yang mau membagi ilmunya, pengalamannya, membimbing nggak cuma sekali dua kali. Iya, betul, Pak. Kalau ada kesulitan, nanti bisa ditanya, bisa dimintain pendapat, bisa memberikan review segala macam. Nah, cara seperti itu akan mengurangi potensi kegagalan. Kalau potensi kegagalan turun, keberhasilan naik. Jadi kalau sebelumnya potensi keberhasilan 10%. Ada mentor, cari ilmu, bisa naik 3 kali lipat, Mas. Potensi keberhasilan 30%. Lumayan kan? Siapa? Pak masih 30%. Namanya kalau bisnis itu gampang, semua orang berbisnis. Bener, Pak. Pengen sukses semuanya ini. Iya. Nah, itu dulu. Ini bagian yang saya bilang fondasi ya. Iya, Pak. Yang penting ya. Tadi yang pertama adalah jangan mulai nanti sesudah mau pensiun, telat. Lebih cepat lebih baik. Kemudian kedua harus cari komunitas dan cari mentor. Ya, Pak. Nah, sekarang secara teknis. Sekarang harus dilakukan, menurut saya ya. Kenalkan Kripfit pakan prestarter cempe domba dari domba kita. Diformulasikan khusus untuk cempe. Usia 14 hari hingga 3-4 bulan. Mengandung protein tinggi, energi seimbang, serta vitamin dan mineral lengkap. Meningkatkan sistem imun, membantu pertumbuhan tulang dan otot lebih optimal, dan mempercepat adaptasi ke pakan padat. Tersedia dalam kemasan praktis 5 kg. Sudah terbukti di lapangan, ratusan peternak puas dengan performa cempe mereka setelah pakai Kripfit domba kita. Yuk, maksimalkan potensi domba dari awal kehidupannya. Pilih pakan cempe berkualitas. Pilih domba kita Kripfit. Info pemesanan, hubungi kami sekarang atau cek deskripsi video. Terima kasih. Orang itu kalau sesudah pensiun mau beraktivitas itu tujuannya macam-macam, Mas. Tujuan pertama butuh uang. Butuh uang, pasti, Pak, itu, Pak. Mau ada juga yang nggak butuh uang loh. Ada. Saya belum selesai nih. Yang pertama itu butuh uang jika misalnya uang pensiunan atau uang pesangon, uang pensiunnya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari atau masih ada tanggungan. Anaknya masih kecil, belum sekolah. Artinya kerja selesai, pensiun, pendapatan berkurang atau hilang kan? Betul, Pak. Harus ada pendapatan lain. Nah, makanya dia berusaha untuk menggantikan pendapatan. Itu yang pertama. Yang kedua, mencari kesibukan. Duitnya cukup, Mas. Ada orang pensiun, misalnya uang pensiunan tabungan selama dia kerja 30 tahun itu jumlahnya 5 miliar, tinggal di Klaten, itu cukup lah. Masuk banget, Pak. Lebih daripada cukup, daripada bisnis aneh-aneh, mending taruh deposito udah sebulan berapa tinggal itu? Terima beres itu, Pak. 25 juta di Klaten loh. 25 juta sebulan kan lebih dari cukup kan kalau uangnya 5 miliar depositoin gitu kan. Tetapi orang ini saya pengen cari kesibukan yang produktif. Nah, artinya dia tidak semata-mata mengejar uang, tetapi mencari kesibukan. Nah, itu juga bisa seperti itu. Kemudian ada juga misalnya tujuan-tujuan yang lain. Itu yang besar yang dua tadi ya. Tujuan-tujuan yang lain adalah kayak seperti saya lah misalnya.
saya membuat sebuah kesibukan, membuat peternakan untuk social entrepreneurship untuk pemberdayaan masyarakat. Pada waktu pensiun, ada hal yang dikerjakan untuk giving back to society. Jadi bisa jadi contoh di masyarakat, masyarakat bisa belajar ke sini dan lain sebagainya. Itu tujuan yang lain. Atau mungkin juga tujuan lain, pengen mendidik anaknya untuk mulai memiliki sifat wirausaha atau entrepreneur sejak muda. Kan bisa juga kan? Bisa Pak, bisa. Nah, tujuan-tujuan itu harus dipastiin, Mas. Harus jelas, karena tujuan itu akan kemudian menentukan cara dan strategi peternaknya. Nah, betul. Kan clear ya? Pak, jadi nanti kalau misalnya teman-teman, Pak Eko, nanti akan kita bahas yang pertama, Mas. Pertama, yang untuk cari uang. Cari uang, ya itu Pak. Yang lain-lain nggak kita bahas secara detail ya. Nanti kalau ada yang bertanya secara detail, bisa tanya di komen. Bahkan kalau yang nanya banyak di bagian itu, nanti bisa kita buat videonya juga. Siap, tapi aman Pak. Kita akan bahas bagian yang pertama, di mana pensiun untuk mencari tambahan pendapatan ya. Karena kita anggap bahwa itu adalah porsi atau jumlah populasi yang banyak dari para calon pensiunan dan pensiunan ya. Betul Pak. Yang lain-lain nanti kalau mau tanya boleh, kalau banyak request Pak, tolong dibahas khusus bagian materi ini. Nah, gitu. Nah, sekarang kita mulai ya. Pak. Siapa? Jadi ini adalah beternak domba, pilihannya domba ya, karena sebenarnya di TNG ini portofolionya juga nggak cuma domba, ada kambing perah, ada ayam kampung. Kalau kambing perah kan menghasilkan susu kambing dan juga menghasilkan cempe-cempe. Ya, betul Pak. Atau kambing perahnya. Kalau ayam kampung menghasilkan daging ayam, telur ayam kampung. TNG ini juga produksi dalam waktu dekat, misalnya aquaponik, itu sayur-sayuran dan ikan, nila dan lele. Dalam waktu dekat juga nanti akan ada kafe yang hilirisasi dari produk itu semua. Nah, nanti kita tunggu Mas Satya bikin channel yang khusus agro keseluruhan ya. Oke Pak. Nanti bisa kita bahas satu persatu. Kalau domba kita kan spesifik ya, khusus untuk mengenai masalah domba, peternakan domba. Pak. Ya, nah, oke, sekarang beternak usaha khususnya domba. Untuk para calon pensiunan dan pensiunan. Yang pertama harus ditentukan terlebih dahulu adalah sebenarnya kebutuhan uang bulanannya berapa. Nah, ini penting banget karena nanti saya ingin dapat pendapatan sekian per bulan menggantikan pendapatan saya pada waktu dulu masih kerja. Betul Pak. Itu menentukan. Contoh misalnya ya, saya ngarang aja Mas ya. Siap. Pak Eko, saya dulu penghasilan saya per bulan dari kerja 10 juta per bulan. Anak saya masih ada satu nih yang sekolah. Yang kakaknya 2 orang sudah kerja, udah lulus kuliah dan udah kerja, tapi saya masih butuh satu. Jadi saya nggak butuh pendapatan sama dengan dulu 10 juta per bulan, tetapi saya butuhnya separuhnya aja, 5 juta. Kalau yang untuk sehari-hari bisa dari uang pensiunan. Betul. Tetapi untuk yang biaya sekolah anak, yang 5 juta per bulan tadi. Nah, mulai dari situ, Mas. Sehingga dari situ akan sudah ditentukan nih. Jadi si Bapak X ini butuh 5 juta per bulan. Untuk bisa menambal atau membuat pendapatan baru sesudah pensiun untuk kepentingan anaknya. Nah, sekarang fokusnya kan beternak domba ya. Beternak domba Pak. Fokusnya adalah beternak domba, bukan yang lain seperti yang disebutin. TNG itu ada berbagai macam portofolio yang berbeda-beda. Nah, kalau untuk beternak domba itu sudah pernah saya hitungkan, Mas. Sudah Pak. Pernah saya hitungkan. Jadi kalau breeding domba, bukan fattening ya, saya nggak bahas fattening nih. Saya bahas breeding domba. Jika Anda breeding domba, jadi memelihara atau beternak atau mengembangbiakkan domba untuk dijual kemudian cempenya, namanya breeding domba. Itu secara sederhana bahwa pendapatan bersih kurang lebih 5 juta. 5 juta ya Mas ya. Itu skalanya sekitar 40 ekor ya Pak. Indukan. Sekitar 40 sampai 50 lah
ekor indukan, dikerjakan sendiri ya. Iya, betul, Pak. Dikerjakan sendiri. Jadi 40 sampai 50 ekor indukan dikerjakan sendiri. Ini definisi dikerjakan sendiri menjadi penting loh. Karena kalau Anda, Pak Eko, saya butuh keterangan domba, tapi saya udah tua, Pak. Nggak kuat ngerjain, saya harus ada ABK. ABK, Nah, harus 2 kali lipat, Mas. Nah, nggih, Pak. 100 ekor. 100 ekor. 80 sampai 100. Karena apa? Begitu pakai ABK, anak buah kandang, yang terjadi adalah apa? Harus bayar ABK-nya. Nggih, betul Dan sekali. itu lumayan. Nggih. Contoh misalnya ABK itu yang paling muncul pertama kali adalah kebutuhan gaji atau upah harian, mingguan atau bulanan. Nggih. Anggaplah misalnya UMR gitu ya. Kalau di Klaten misalnya 2 juta. Itu baru dari situ. Belum menyediakan misalnya uang rokok, uang kopi segala macam. Belum menyediakan lain-lain, belum Nggih. menyediakan mes misalnya. Nah, itu jangan-jangan jatuhnya sekitar 3 sampai 4 juta sebulan Ya. kan per orang kan. Bisa jadi itu, Pak. Nah, artinya tadi kalau kita hanya 40-50 yang bersih 5 juta habis untuk satu orang kan. nggih, untuk Nah, ABK. artinya untuk nggih, Pak. kitanya nggak ada. Nggak Makanya ada, butuh ya. 80 sampai dengan 100 ekor. 100 ekor Iya. indukan ya. Iya, Pak. Oke. Nah, kalau kemudian Anda sudah menentukan, oke, saya butuh pendapatan 5 juta bersih per bulan, saya mau kerjakan sendiri, Nggih. saya dan istri saya misalnya Ya, gitu ya, ya. Pak, ya, Pak. Nah, artinya kan ada 40 sampai 50 ekor Mas ya. Nggih, Saya betul. gampangin 50 aja 50, ya. nggih, Pak. 50 ekor domba betina Nggih. atau Induk. indukan. Nggih. Nah, 50 ekor domba itu membutuhkan Mas yang namanya yang paling penting Nggih. pakan, Pakan ya, kedua kandang kandang. dan perawatan. Perawatan macam-macam ya, obat, tetes bengek lah itu dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Dari sekarang harus disiapin. Siapin pertama, kalau saya menurut saya adalah tadi belajar ilmunya ya. Nggih. Harus ikut training, harus WA berkunjung group, ke nggih. berkunjung ke farm-farm yang sudah established, yang Siap. sudah berjalan lama, berpengalaman, ikut komunitas di WA group, di WA grupnya domba kita kan juga ada kan? Ada, Pak. Nggih. WA grupnya domba kita, FB grupnya domba apa dan sebagainya. Masuk ke situ, oh ya, misalnya di FB grupnya TNG Farm itu Nggih. banyak juga membahas Ada, tentang perdombaan. Perdombaan. Masuk ke situ sehingga dapat ilmunya, beli buku segala macam. Bahkan kalau perlu saya sering nawarin tuh banyak orang juga magang, Mas. Nah, magang, Pak. Betul itu, Pak. Langsung praktek ya, Pak. Bagi pemula yang kontak-kontak dengan saya berikan kesempatan magang gratis. Minimal 1 minggu. Nah. Seminggu sampai dengan sebulan. Sehingga benar-benar dapat ilmunya. Ilmunya, nggih, betul. Pak. Harus terjun, nggak boleh Nah, cuma lihat-lihat, terjun. langsung praktek. Nanti akan saya berikan, saya akan coach, bahkan nanti akan saya mentorin. Nah, ini ngomongin tentang mentor. Anda harus punya mentor. Nah. Mentor itu adalah peternak yang sudah berpengalaman dan peternakannya bagus. Nggih. Sehingga bisa memberikan tadi input, wawasan, feedback, masukan, ide, solusi, dan macam-macam, Mas. Nggih, betul. Oke. Ilmu ya sudah ya. Kemudian kedua menyiapkan lahan. Lahan ya, Pak. Tadi misalnya 50 ekor. Pakan itu merupakan komponen biaya nomor 1. Nggih. 60 sampai 70%. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ini mungkin juga para penonton yang lain, mungkin juga YouTuber yang lain, ini pendapatnya Eko Utomo. Jadi beternak tanpa ngarit itu menurut saya nonsens. Bisa sih, bisa. Tapi kalau untuk breeding itu nggak cocok. Karena apa? Biayanya akan besar sekali. Nggih, betul. Apalagi kondisi misalnya sekarang kita banyak impor ya. Ya, Itu Pak. kalau harga pakan naik, kita udah terlanjur tergantung pakan tertentu gitu ya, yang Nggih. dari impor-impor itu gitu ya. Jagung misalnya, ampas tahu misalnya segala macam yang harganya kan gede dari impor. Kita akan pasti langsung kena. Nah, oleh karena itu saya selalu sarankan bahwa pakan kering itu adalah supplementary, tambahan. Additional. Nggih, Sorry, Pak. bukan supplementary, additional, Additional, tambahan. nggih. Pakan utamanya tetap hijauan karena itu yang paling bisa kita kontrol dan biayanya rendah. Nggih, siap. Nah, hitung-hitungan saya satu indukan itu butuh supaya aman ya 100 meter persegi. Mas. Jadi kalau Anda mau pelihara
50 ekor indukan itu Nggih. butuh berapa? 5.000 meter. 5.000 meter ya, Pak. Pak Eko mahal, jangan beli, sewa. Harga Siap. sewa kalau di Klaten itu antara 1.500 sampai dengan 3.000 per meter persegi per tahun, tergantung bagus tidaknya lahan, akses jalan, suplai air dan lain sebagainya. Ya, tengah-tengahnya 2.000 lah. Sewa aja. Siap, Pak. Sewanya sebisa mungkin di dekat kandang. Oke. Oke, jadi sewa. Nah, kemudian sebelum kandangnya dibuat, lahannya sudah harus ditanam. Nah, itu Kemarin biar baru aja siap tanya, ya, Pak, Mas. ya. Ada yang baru tanya, Pak Eko, saya mau beternak domba. Boleh. Nah, saran saya tadi, sekarang ada berapa, Mas? Ada 30. Oke. Nggih. Kalau 30, 3.000 meter ya. Nggih. Separuh ditanami rumput. Nggih, Pak. Rumputnya adalah pacong atau gama umami. Nggih. Kemudian yang separuh lagi, separuhnya dari 3.000 yang gitu ya. Ini yang kita yang 5.000 aja ya. Nggih. Yang 2.500 tanamin rumput pacong atau gama umami, yang 2.500 separuhnya 1.250 meter persegi tanami indigo vera, separuhnya lagi atau seperempat dari total 1.250 meter persegi tanamin gedi atau singkong Papua. Siap. Nah, itu nanti akan menyediakan secara siklus Nggih. rotasi yang cukup untuk 50 ekor. Kalau sudah udah tumbuh dengan baik, Nggih. artinya sesudah 4 bulan, Mas. Iya, Pak. Nah, artinya apa? Sebelum pengadaan domba, 4 bulan sebelum udah mulai nanam. Nah, itu teman-teman. Itu penting nih, 4 bulan Nggih. sebelumnya ya. Nah, kemudian sebulan, bulan ketiga misalnya, sudah harus menyiapin kandang. Nah, Tadi kan 50 ekor nih. nggih, betul, Pak. 50 ekor itu gampangannya butuh 50 meter persegi kandang. Nah, itu teman-teman. 50 meter persegi kandang plus untuk yang lain-lain itu 30%, Mas. Nah, Jadi 50 meter persegi 30% kurang lebih 15 meter persegi ya. Saya bulatin 20 ya. nggih. Jadi butuh 70 meter persegi kandang. Biayanya berapa, Pak? Ya tergantung. Mulai dari kurang lebih 500.000 per meter persegi sampai 1 juta per meter persegi. Artinya dengan 70 itu 35 juta sampai 70 juta rupiah Nggih. kandangnya. Nah, itu model yang harus disiapin ya. Siap. Nah, kandang sudah, tadi uang yang dibutuhkan udah teman-teman harus siapkan gitu ya. Nah, untuk yang berikutnya adalah pengadaan. Nah, nggih. Pengadaan itu kan harus mengadakan namanya pejantan Nggih. dan betina. Nggih. Nah, tetapi teman-teman silakan lihat pemilihan pejantan, pemilihan indukan nggih. dari seri yang sebelumnya. Nggih. Saran saya untuk pemula beli buntingan. Nah. Jadi indukan yang sudah bunting. Bunting, nggih. Oke. Betul, Pak. Jadi nanti kandang selesai, pengadaan buntingan diadakan, Nggih. lahan sudah siap, Anda bisa mulai. Ya. Nanti kalau misalnya Anda butuh, Pak, sistem perawatannya seperti apa, kontak saya, komentar. Nggih. Nah, tapi harus berkunjung ya. Kalau nggak berkunjung ya, Nah. berkunjung ke TNG Farm, karena saya harus jelaskan segala macam, Nggih. saya kasih SOP-nya. Nah, ini Gratis. teman-teman. Gratis, teman-teman. Eh, SOP dari jadi TNG. secara singkat gitu, Mas. Nggih. Ini udah kasih info sama Mas Setia, udah panjang nih ya. Nggih, Pak. Teman-teman, Mungkin semoga untuk teman-teman Anda tidak para bosan ya, calon Pak, ya. pensiunan, Nggih. kalau nanti ada request, Pak, kita butuh lebih detail, kita buatkan video yang lain. Nah. Yang ini khusus untuk persiapan pensiun yang mau beternak domba. Saya Nah, cukupkan nggih. sekian. Gitu, Mas ya. Siap. Nggih, aman, Pak. Nah, untuk teman-teman ya, mungkin ini durasinya agak kepanjangan, bisa disimak materinya. Nanti kalau ada yang perlu detail lagi atau ditanyakan bisa langsung kolom komentar ya, Pak. Nah, nanti kita bahas yang lebih detail lagi ya, Pak Eko ya. Oke, terima kasih untuk waktunya Pak Eko di seri yang ke-21 ini, Pak Eko. ya. Oke, semoga teman-teman tidak bosan dan bisa diterima untuk materinya ya, teman-teman ya. Nanti yang kira-kira detailnya bisa seperti tadi, WA atau komen, kita buatkan serinya. Siap. Terima kasih Pak Eko. Ya, Sama-sama. untuk teman-teman ya. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan video ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung dan baru menemukan channel domba kita, silakan langsung subscribe karena subscribe itu gratis, teman-teman. Oke, cukup di sini dulu teman-teman untuk seri yang ke-21. Kita lanjut di seri yang ke-22. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.